Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus wafat di salib, pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Pada waktu Yesus datang itu, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada tahun 2016 Paus Fransiskus mengumumkan tahun 2016 sebagai tahun kerahiman ilahi. Disebut sebagai tahun jubileum luar biasa. Maka kalau Paus Fransiskus dikenang sebagai seorang paus
yang mendasarkan hidup pada belas kasih Allah, pada kerehaman ilahi, itu tampak dari rencana, dari program kegembalaannya dari awal. Lalu pada tahun 2013, sewaktu beliau dipilih sebagai paus pada bulan Maret, di akhir tahun majalah Time, kita kenal majalah Time yang terkenal di seluruh dunia, menyatakan Paus Fransiskus sebagai Person of the Year, sebagai seorang tokoh yang mewarnai berita selama tahun 2013. Lalu menarik apa yang ditulis oleh majalah itu, mengapa majalah Time mengangkat Paus Fransiskus sebagai Person of the Year. Majalah itu mengatakan demikian, tokoh ini dipilih sebagai seorang pribadi tahun 2013 karena paus ini telah membawa apa yang di dalam istana dibawa keluar di tengah-tengah jalan. Artinya dia hidup begitu sederhana, sehingga dia menjadi dekat, tidak jauh di dalam istana, tetapi berada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah dombanya. Apa ini suatu kebetulan? Maka baiklah kita sejenak melihat apa yang dibuat oleh paus ini. Dalam konklav 2013, sewaktu sudah terpilih, suaranya melebihi dari 2/3 di antara kardinal, setelah diumumkan biasanya paus terpilih akan berjalan berkeliling menemui satu-satu kardinal di ruang itu, minta doa. Sewaktu sampai ke salah satu kardinal yang berasal dari Brasilia, kardinal itu membisikkan sebuah kata kepada paus terpilih, Paus Fransiskus. Jangan lupakan orang miskin. Jangan lupakan orang miskin. Suatu pesan yang cocok, yang memang dihidupi oleh Paus Fransiskus sejak dia menjabat sebagai seorang imam, sebagai seorang uskup, sebagai seorang kardinal, sebagai seorang pimpinan KWI-nya Amerika Latin pada waktu itu. Sudah dikenal sebagai orang yang memang meninggalkan pastorannya, meninggalkan katedralnya untuk menjumpai, menemui umat-umatnya di lorong-lorong kampung perkumuhan di Buenos Aires, Argentina. Maka para saudara sekalian, paus kita ini memang sejak terpilih tampan-tampannya menjadi seorang media darling bahasa kita. Apa yang dibuat, apa yang dikatakan selalu menjadi konsumsi bagi para jurnalis. Sesuatu yang menjadi berita, apapun yang dilakukan, apapun yang dikatakan. Juga sewaktu sudah terpilih kemudian menghadap ketemu dengan umat yang memenuhi lapangan Petrus dari balkon, bukan pertama-tama dia kemudian memberkati, tetapi yang dikatakan kepada para umat yang hadir, supaya Anda mendoakan saya. Sesuatu yang baru yang disampaikan oleh beliau. Dari tahun 2013 sampai meninggalnya, selama 12-13 tahun, kita sudah mendengar, kita sudah melihat apa saja yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ini. Pergi ke lebih dari 50 negara untuk mengunjungi, menjumpai domba-dombanya yang tersebar di seluruh dunia. Dan kita masih ingat, November 2024 juga datang ke negara kita. Dan kita juga pasti masih ingat bagaimanakah tanggapan orang-orang Indonesia, tidak hanya orang-orang Katolik, tapi siapapun yang di Indonesia ini bisa melihat
siapakah gembala kita, siapakah Paus Fransiskus ini. Kehadirannya sendiri sudah memberikan kesaksian hidup menjadi pesan Injil yang disampaikan kepada kita umat Katolik di Indonesia, tapi lebih dari sekedar umat Katolik, tapi seluruh bangsa Indonesia. Berita tentang Paus lalu sudah kita baca 12 tahun. Pada bulan-bulan terakhir, minggu-minggu terakhir pun seakan-akan tiada hari tanpa berita tentang Paus Fransiskus. 14 Februari 2005 masuk ke rumah sakit Gemelli di Roma. Di sana pun setiap hari dilaporkan bagaimana situasinya. Setelah membaik, boleh kembali ke Vatikan. Tidak berhenti kejutan yang dibuat oleh Paus. Minggu Palma, masih dalam keadaan lemah, dia tampil untuk menyapa umatnya. Itu berarti 2 minggu yang lalu. Seminggu yang lalu, saudara-saudara sekalian, setelah dalam misa Paskah di lapangan Santo Petrus, beliau pun hadir dalam mobil kepausan untuk bukan hanya menyapa, bukan hanya untuk melambaikan tangan, tetapi juga untuk memberkati umat yang hadir di lapangan itu. Maka ada 2 tokoh paling tidak yang sekarang ini, hari-hari ini, yang sering disebut dalam berita-berita di balik masa-masa akhir kehidupan Santo Bapak Suci ini. Pertama tentu adalah perawat pribadinya. Sejak awal Bapak Suci tidak didampingi oleh dokter pribadi, tetapi lebih memilih perawat pribadi. Dan itulah yang menemani dia sampai akhir hidupnya. Namanya Massimiliano Strapetti. Apa yang diceritakan? Siapa yang membuat Paus akhirnya boleh atau berani turun menjumpai domba-dombanya di lapangan Santo Petrus? Bapak Suci bertanya kepada perawatnya, apa saya kuat? Apa saya bisa melakukan berjumpa dengan domba-domba di lapangan Santo Petrus? Perawat yang menjawab, Bapak Suci, saya akan berdiri di belakang Bapak Suci. Dan itulah yang terjadi. Setelah berjumpa dengan umat, istirahat. Malam hari berjumpa lagi dengan Massimiliano. Apa yang dikatakan Bapak Suci? Massimiliano, terima kasih. Kamu telah membawa kembali saya ke tengah-tengah lapangan Santo Petrus. Dan ternyata itulah komunikasi terakhir yang terjadi antara Bapak Suci dengan perawatnya Massimiliano Strapetti. Karena pagi hari, sewaktu perawat datang gilirannya untuk menuju Bapak Suci dalam keadaan sudah amat lelah, hanya bisa menunjukkan tangan, menumpangkan tangan, kemudian kita tahu meninggal dengan tenang. Para saudara sekalian, ada Massimiliano Strapetti yang sekarang sudah menjadi bahan pembicaraan. Ada satu tokoh lain, namanya Tiberio. Siapa itu Tiberio? Tiberio adalah nama anjing kesayangan Bapak Suci. Anjing ini tidak pernah tampil di mana-mana karena Bapak Suci tidak pernah mengizinkan anjingnya ini masuk ke ruangan publik, ke tempat publik.
Maka tidak pernah ada berita, tidak ada orang luar istana yang tahu bahwa Bapa Suci itu kemana-mana di dalam Vatikan selalu ditemani oleh Tiberio, anjing kesayangannya. Anjing yang menemani dengan setia suatu Bapa Suci berjalan-jalan di taman. Anjingnya dengan setia duduk di kaki sewaktu Bapa Suci sedang membaca. Yang menarik, sewaktu Bapa Suci ditanya, mengapa Bapa Suci memelihara seekor anjing? Apa jawabnya Bapa Suci? Karena anjing itu setia menemani saya waktu saya jalan-jalan di taman. Duduk setia di kaki saya sewaktu membaca, tanpa peduli, tanpa tahu bahwa yang memberi dia makan itu adalah seorang paus. Nah, inilah ciptaan yang melayani, menemani seseorang tanpa berpikir siapa yang mencintai dia, siapa yang dicintai dia. Itulah alasan mengapa Bapa Suci memiliki seekor anjing. Berita selanjutnya, silahkan membuka YouTube, akan menemukan tulisan Tiberio. Ketiklah Massimilianus Trappetti, Anda akan bisa menemukan kisah-kisah hari-hari terakhir ini berkaitan dengan kepergian Bapa Suci. Saudara sekalian, hari ini kita bukan hanya mengenang Bapa Suci. Hari Minggu kedua Paskah adalah juga Minggu Kerahiman Ilahi. Dan di praktis hampir tidak terpisahkan dengan sejarah perjalanan, sejarah penggembalaan Bapa Suci Paus Fransiskus. Tapi hari ini kepada kita disajikan bacaan tentang para muridnya yang sulit percaya akan kebangkitan Tuhan, yang takut mengunci pintu karena takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi juga karena mereka ini dibebani rasa bersalah. Atas apa? Karena mereka ingat dalam masa penderitaan sengsaranya mereka lari tunggang langgang. Malu disebut sebagai murid Yesus. Malu mengakui sebagai murid-murid Kristus. Bahkan menyangkal dia. Dan sekarang berita yang dibawa perempuan-perempuan kelompoknya bahwa dia itu bangkit. Bukan hanya bangkit. Dia yang sudah bangkit itu sekarang berdiri di tengah-tengah mereka. Memberi salam kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Yesus yang bangkit itu datang ke tengah-tengah mereka yang tidak setia itu bukan untuk memarahi, tetapi untuk memberi dukungan dan menguatkan mereka. Lebih dari itu, saudara-saudara sekalian, Yesus yang bangkit itu menghembusi mereka. Artinya apa? Kita diingatkan pada kisah penciptaan manusia. Allah Yahweh menghembusi pada waktu menciptakan manusia. Menghembusi berarti meniupkan roh kehidupan kepada orang itu. Dan Yesus yang bangkit itu menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Juga kepada Thomas pun Yesus melakukan yang sama. Thomas yang menolak untuk percaya sebelum mendapat bukti. Dikatakan dalam Injil yang kita dengar pada hari ini, dikatakan bagaimana Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas, kembaran kita,
mewakili juga diri kita. Dan apa dikatakan Yesus pada 8 hari kemudian? Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Saudara sekalian, itulah Tuhan yang bangkit. Dan itulah artinya kerahiman. Yesus yang bangkit memilih para muridnya, memilih kita, mengutus kita untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan, bukan karena kita sudah sempurna. Yesus tidak memilih kita yang sempurna. Thomas adalah kembaran kita, orang yang bergulat dalam iman, hanya percaya setelah mendapatkan bukti. Bukankah itu kembaran kita? Kalau kita kecewa, kalau kita gagal, kita mengatakan Tuhan tidak mendengarkan doaku, kita marah sewaktu kita merasa kecewa. Kita belum sempurna, tetapi Allah memilih kita bukan karena kita sudah sempurna, tetapi itulah kerahiman Allah. Kerahimannya yang buat kita rapuh dan lemah ini diajak untuk sampai pada kesempurnaan. Oleh karena itu para saudara sekalian, kerahiman ilahi seakan-akan terwujud dalam sosok, dalam pribadi Paus Fransiskus yang sudah kembali ke rumah Bapa. Paus yang menganjurkan agar pintu-pintu gereja selalu dalam keadaan terbuka. Pintu dalam pengertian harafiah, tapi juga pintu hati setiap orang Katolik supaya selalu dalam keadaan terbuka, siap untuk menampung, menerima siapa saja yang berbeban untuk masuk ke gereja. Sekedar untuk menemukan ketenangan suasana, gereja harus dalam keadaan terbuka. Paus yang mendorong kita untuk membangun jembatan. Jembatan fungsinya apa? Menghubungkan sesuatu yang terpisah, dibangun sebuah jembatan. Itulah yang dianjurkan Bapak Suci Paus Fransiskus, supaya kita membangun kerjasama, bekerja dengan orang-orang lain yang berkehendak baik, dan bukannya membangun tembok-tembok pemisah, pengkotak-kotakan. Paus yang tidak henti-hentinya mengajak kita untuk melestarikan alam ciptaan, karena bumi ini diciptakan supaya menjadi rumah yang nyaman bagi semua. Dan akhirnya Paus yang mengajak kita untuk berani membuka pintu pengampunan. Mengampuni diri sendiri adalah pengampunan yang paling sulit. Karena kita cenderung terbelenggu oleh kegagalan kita, oleh kekecewaan kita, tetapi juga oleh dosa-dosa kita. Kerahiman ilahi berarti mengajak kita untuk berani datang kepadanya apapun keadaan kita. Kerahiman Allah lebih kuat daripada kelemahan kita. Kerahiman Allah lebih kuat daripada kerapuhan dan ketakutan kita. Mari kita datang kepada Allah yang Maha Rahim. Dia selalu mengulurkan tangan untuk didatangi oleh kita.